tahu Quran kayak gitu terus tidak percaya, itu kafir di hadapan Allah. Nah, karena itu kita harus paham bahwa perdukunan itu kekufuran, tapi orang yang datang ke dukun kadang-kadang nggak ngerti, kan itu ya, nggak ngerti hukum, nggak ngerti masalah itu. Nah kalau nggak ngerti bagaimana? Kalau di agama Islam waktu sholat, maka kita wajib mengatakan dia Islam tapi terjerumus kepada kesyirikan atau kekufuran. Di hadapan Allah Islamnya batal apa enggak, itu urusan Allah. Di dunia tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan kepada kita terhadap agamanya, karena faham agama Allah SWT itu tanda baik di sisi Allah SWT, bukti baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fiddin, caranya adalah Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Allah fahamkan, Allah mudahkan baginya faham terhadap agamanya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dan akhirnya mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukti bahwa masuk golongan orang-orang yang baik. Dan yang paling penting itu adalah nanti akan kita dapatkan hasilnya setelah kita kembali kepada Allah SWT. Nah, dan yang akan kita bahas bersama di sini adalah dari kitab Tauhid bab yang ke-16, para malaikat takut tatkala Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memfirmankan wahyunya, gitu ya. Nah, Allah Ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala telah dihilangkan atau telah diangkat ketakutan dari hati mereka. Maksudnya nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW ayat ini di dalam hadis berikutnya, bahwa Allah SWT apabila memfirmankan wahyunya di atas langit yang ketujuh, penghuni langit semuanya itu pingsan. Penghuni langit itu malaikat pingsan semuanya. Dan
pertama kali yang sadar dari pingsan karena sangat ketakutan kepada Allah tatkala Allah berfirman. Nah, pertama kali yang dijadikan oleh Allah bangun atau sadar dari pingsannya adalah Jibril. Lalu Jibril lah yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala ketakutan dari hati penghuni langit itu dihilangkan sehingga siuman semuanya, sadar semuanya, Allah sudah selesai berfirman. Jibril mendengar, ya. Nah, akhirnya mereka berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian, wahai Jibril? Ya. Qalu al-haqqa. Dia menjawab kebenaran. Yang difirmankan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nanti penjelasan dari ayat ini secara jelas seperti sedikit yang tadi kita sampaikan itu di hadis sahih yang ada di bawahnya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita pahami secara singkat dulu ayat ini. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala ketakutan itu diangkat oleh Allah dari hati-hati mereka, para malaikat. Faedah yang diambil, para malaikat ketakutan sampai akhirnya para malaikat itu pingsan dan takut itu hilang tatkala dihilangkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijadikan dalil oleh ulama ahli sunnah bahwa malaikat itu adalah makhluk. Ya, malaikat itu adalah makhluk. Malaikat itu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berfirman, malaikat itu ketakutan dengan keras sampai pingsan. Lah, apa yang seperti itu layak disekutukan dengan Allah? Nah, jadi diambilnya di situ di dalam tauhid, ya. Sesungguhnya dia makhluk, sesungguhnya dia Allah berfirman dia ketakutan, dan ketakutannya tidak bisa hilang kalau tidak diangkat oleh Allah SWT. Berarti semuanya bersandar kepada Allah, kan gitu ya. Nah, dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling perkasa. Tapi kayak begitu. Lah, kalau sifatnya kayak gitu, tidak berhak disembah karena dia adalah makhluk, karena di hadapan Allah tidak berdaya apa-apa. Ya. Kalau malaikat adalah makhluk yang paling perkasa, ya. Kalau yang pertama tadi itu malaikat tidak berhak disembah, tidak boleh disekutukan dengan Allah karena dia makhluk dan banyak kekurangan, banyak kelemahan di hadapan Allah. Yang kedua, dari malaikat itu adalah makhluk yang paling perkasa. Kalau makhluk yang paling perkasa tidak boleh disekutukan dengan Allah, tidak boleh disembah, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran, apalagi makhluk yang lebih rendah daripada malaikat. Nah, jadi ulama ahli sunnah mengangkat ayat ini sebagai dalil tauhid dan membersihkan kesyirikan itu dari sisi itu, bahwa malaikat itu adalah makhluk di hadapan Allah tidak berdaya dan mereka takut kepada Allah. Nah, yang kayak begitu untuk dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan manfaat atau menghindarkan dari madarat. Dia dapat manfaat adalah dari Allah, berhindar dari madarat karena dihindarkan oleh Allah SWT. Nah, itu sifat malaikat, gitu ya. Nah, berikutnya adalah langsung hadis, ya, karena ayatnya cuma satu itu. Wafis sahih, maksudnya adalah di dalam Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah SWT menetapkan, memutuskan perkaranya di langit. Warabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk terhadap firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Firman Allah SWT itu dirasakan seperti rantai besi yang sangat besar jatuh dengan suara yang keras menimpa batu yang sangat keras. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala ketakutan itu diangkat dari hati-hati mereka. Jadi tunduk dan takut karena firman Allah itu, karena dirasakan oleh para malaikat seperti rantai besi yang sangat keras menimpa batu yang sangat keras gitu. Nah, ketakutan, sehingga tatkala ketakutan itu diangkat oleh Allah dari hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haqqo, mereka menjawab kebenaran. Nah, yang pertama ada ungkapan di sini, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Loh, Jibril kan cuma satu ya, lah kok kalian? Kum itu bisa dipakai untuk satu orang, seperti kalau kita mengucapkan salam hanya satu orang, assalamu alaikum, waalaikumsalam. Ya, padahal cuma satu, assalamu, semoga keselamatan, alaikum, dilimpahkan oleh Allah kepadamu. Padahal kum itu artinya kalian. Kalau bahasa Arab ka gitu, alaika, kepadamu satu orang, alaikuma, kepada kalian berdua, alaikum kepada kalian, kan itu ya. Tapi satu orang dengan bahasa memuliakan, menghormat, itu dijadikan bentuknya menjadi sama. Ya. Dan Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang menurunkan al-dzikra. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami di sini adalah Allah. Padahal kami itu adalah untuk jamak aslinya, tapi itu adalah karena apa? Karena kemuliaannya. Jadi mengungkapkan mufrad dengan bentuk jamak itu adalah karena penghormatan atau karena kemuliaan. Ada faedah di sini ya. Kalau antum chatting dengan HP atau WA gitu, itu kalau lawan bicara antum itu tidak lebih rendah, apalagi orang baik gitu ya, di hadapan anda, itu jazakallahu khairan, biasanya gitu ya, wa iyyaka, itu bahasa kepada teman, kepada itu yang tidak mengandung penghormatan. Yang baik bagaimana? Jazakumullahu khairan, wa iyyakum, bukan wa iyyaka, tapi wa iyyakum. Sebagaimana salam, assalamu alaika, enggak, itu kamu menghormat, assalamu alaikum, waalaikumsalam. Nah itu ya. Itu satu. Yang kedua, bisa kum di ayat ini adalah jamak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tentang Jibril itu Jibril. Nah, bentuknya adalah jamak. Di dalam hadis, salah satu hadis itu menyebut Jibril. Jadi yang mendengar adalah Jibril. Jibril itu siapa? Para Jibril. Nah, yang paling tinggi adalah satu dan dia punya bawahan, wallahu a'lam, dipahami seperti itu gitu. Nah, kenapa? Karena Jibril itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dia hanya satu atau banyak? Wallahu a'lam. Ada hadis yang bentuknya jamak. Nah, di sini
Di sini di firman Allah tadi itu, maka qala rabbukum qalu al-haqqa. Apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Nah, kum bisa penghormatan berarti cuma satu dan bisa banyak. Qalu, mereka menjawab. Kalau penghormatan ya ia menjawab, tapi kalau ternyata ini bukan penghormatan berarti kembali ke hadis yang bentuknya jamak Jibril tadi itu. Jibril itu bentuk jamak dari Jibril. Nah, kita kembali. Maka qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Ini pertanyaan dari para malaikat yang pingsan, ketakutan, terus setelah diangkat ketakutannya kemudian sadar, lalu bertanya kepada Jibril atau kepada Jibril. Qaulul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Jibril itu menjawab, al-haq yang difirmankan oleh Tuhan adalah al-haq dan dia itu maha tinggi maha besar. Al-haq bisa maksudnya adalah yang difirmankan oleh Allah lalu disebutkan oleh Jibril seperti apa yang ia dengar. Tapi di sini ya, karena ayat itu kan tidak satu, banyak mulai dari awal sampai akhir. Semua itu adalah kebenaran. Akhirnya jawabannya di dalam hadis ini qalu al-haqqa, di dalam ayat juga qaulul haqqa. Nah, adapun apabila difahami, jawabannya adalah, jawaban Jibril adalah qaulul haqqa. Jadi haqqa yang difirmankan oleh Allah adalah al-haq. Ya. Nah, lalu bagaimana para malaikat bisa paham? Seandainya dipahami, ya Allah memberi pemahaman, masih mungkin dan bisa diterima. Lalu jin yang mencuri dengar tatkala malaikat yang lain menanyakan, lalu Jibril menjawab. Lah kalau ungkapan Jibril sebagai jawaban hanya hakko, setan dari mana bisa paham? Kan nggak paham. Nah, dan firman Allah kan bermacam-macam, ya babnya. Bab ini, bab gunung meletus, bab tsunami, bab banjir, bab orang itu mati, bab gunung meletus, bab kan macam-macam. Tidak. Yang difirmankan oleh Allah kan macam-macam. Dan ada bab yang syar'i, ada bab yang berkaitan dengan alam. Nah, dan semuanya yang Allah firmankan adalah al-haq, adalah kebenaran. Nah, karena itu kata al-haq di sini itu adalah mensifati apa yang Allah firmankan. Jadi misalnya begini, yang difirmankan oleh Allah adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini disifati karena itu kebenaran, yang difirmankan oleh Allah adalah kebenaran. Gitu saja ya. Tapi ya, ini untuk mengungkapkan secara singkat dari setiap wahyu yang Allah firmankan, lalu setiap Allah berfirman para malaikat pingsan, yang mendengar adalah Jibril, lalu Jibril ditanya. Itu kan macam-macam ya, tapi diungkapkan secara global, sesungguhnya yang Allah firmankan adalah al-haq. Nah, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Ya. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Ini Al-Ali itu adalah nama Allah, Al-Kabir itu adalah nama Allah. Nah, dan setiap nama Allah itu ada artinya, dan arti itu pasti menunjukkan sifatnya. Berarti Al-Ali itu nama Allah, Al-Kabir itu nama Allah. Al-Ali artinya apa? Tinggi. Dan karena sifat Allah itu adalah yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang tidak ada lagi yang lebih dari itu, akhirnya di dalam bahasa Indonesia diartikan maha tinggi, tidak ada lagi ketinggian di atasnya. Iya. Nah, berarti Al-Ali itu nama Allah dan artinya maha tinggi, berarti Allah itu zat yang maha tinggi.
Nah, kalau tinggi itu di atas apa di bawah? Sudah pasti di atas ya. Paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada apapun yang lebih tinggi, bahkan tidak ada apapun yang sama dengan Allah SWT. Sama apanya? Sama zatnya dan sifatnya. Kalau tinggi itu sifat Allah, tidak ada apapun yang tingginya sama dengan Allah. Nah, jadi itu. Dan tidak ada yang berpemahaman Allah Maha Tinggi, paling tinggi, tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi darinya. Tidak ada yang berpemahaman itu selain ahli sunnah. Semua golongan tidak ada yang berpemahaman seperti itu selain ahli. Siapa ahli sunnah? Yaitu yang beragama kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah yang sahih dengan pemahaman generasi awal Islam. Hanya golongan ini dan yang mengikuti golongan ini yang selamat di dalam bab. Sampai yang paling dekat dengan ahli sunnah di dalam bab tauhidul asma'i wa sifat adalah Asy'ariyah. Itu tidak beriman Allah di atas, Allah tinggi, tidak beriman. Pemahamannya Allah di mana-mana, itu pemahamannya. Alasannya adalah bahwa tinggi itu tempat atau tinggi itu arah. Itu alasannya ya. Pernah dengar itu enggak? Lah, arah itu makhluk. Arah itu adalah makhluk. Tinggi rendah itu adalah makhluk dan Allah tidak butuh makhluk. Kalau Allah di atas lah, Allah butuh tempat, Allah butuh arah. Berarti Allah butuh makhluk. Padahal makhluk itu awalnya tidak ada. Nah, bagaimana kalau dikatakan Allah butuh tempat? Itu akal yang rendah dan hina. Akal yang rendah dan hina. Rendah kenapa? Karena pemahamannya tidak setinggi pemahaman para sahabat dan ulama yang mengikuti sahabat. Hina karena akhirnya bertentangan dengan Quran, Sunnah, bertentangan dengan sahabat, bertentangan dengan akal. Nah, jadi ya itu ya. Nah, adapun bagaimana bisa memahami masalah ini, gitu ya. Dari sisi apa mereka dikatakan salah, rendah dan hina, gitu. Bahwa kalau yang paling awal bahwa Allah berfirman wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi, maha besar. Kenapa kita tidak beriman? Itu satu, ya. Yang kedua, ya, kalau yang berkaitan dengan nomor satu sangat banyak. Contoh, kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau kita sholat Jumat mengikuti sunnah, rakaat yang pertama setelah baca Fatihah, baca Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Banyak ayatnya, gitu. Nah, adapun yang paling dekat dengan ahli sunnah saja, Asy'ariyah, itu salah. Karena apa kok salah? Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan sahabat. Terus alasan mereka itu rendah. Kenapa kok rendah? Karena berpemahaman bahwa tinggi, atas, bawah itu adalah makhluk, gitu ya. Itu adalah makhluk, itu alasannya, gitu. Nah, terus mengangkat dalil kan Allah walam yakun syai'. Allah ada dan tidak ada makhluk sebelum Allah menciptakan, tidak ada apapun. Berarti Allah nggak butuh makhluk. Nah, kalau arah itu makhluk berarti belum ada arah, ya. Arah belum ada. Nah, kenapa kok Allah disifati butuh arah? Nah, itu kerendahan akalnya. Dari mana rendahnya? Arah itu sifat. Arah itu sifat. Nah, jadi itu. Kalau sifatnya makhluk, itu makhluk. Tapi kalau sifatnya Allah, itu bukan makhluk. Kenapa?
Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati ya makhluk, kalau yang disifati tidak makhluk, ya sifat itu juga bukan makhluk. Contohnya hidup, paham ya hidup ya? Hidup itu lawannya mati, ya. Kita masih hidup kan ya? Hidup itu sifat kita karena kita belum mati, kan itu ya? Nah, hidup itu sifat kita karena kita belum mati. Allah hidup apa enggak? Allah hidup apa enggak? Allah maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah, ya, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Allah maha hidup, ya, dan maha mengurusi makhluknya. Nah, di sini Allah maha hidup ya. Nah, jadi Allah punya sifat hidup. Kita sebelum mati kita juga hidup. Lah, hidup itu sifat. Sifat itu mengikuti yang disifati. Hidup kita mengikuti kita. Kita makhluk, maka hidup kita juga makhluk. Lah, sekarang hidupnya Allah apa makhluk? Hidupnya Allah apa makhluk? Enggak. Lah, kalau hidupnya Allah itu makhluk, berarti sebelum Allah menciptakan makhluk lah nggak hidup. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat itu mengikuti zat. Kalau zatnya makhluk, berarti sifat itu juga makhluk. Kalau zatnya tidak makhluk, sifatnya juga tidak makhluk. Meskipun ini pelajaran yang cukup tinggi, tapi kita mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa para Asy'ariyah yang ngomong tadi itu rendah, gitu. Ya, kalau ahli sunnah itu memberikan penjelasan, tinggi itu bukan makhluk, tinggi itu pembahasan dasarnya adalah sifat. Kalau sifat ini untuk makhluk, ya makhluk. Kalau sifat ini untuk yang bukan makhluk, yaitu untuk Allah, berarti juga bukan makhluk. Sekarang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Lah, apa besar itu bukan sifat? Sifat ya. Masjid itu besar. Loh, masjid itu besar ya. Kalau besar ini mensifati makhluk, maka makhluk. Kalau besar ini mensifati Allah, berarti bukan makhluk. Sama dengan tinggi. Nah, jadi kayak itu. Jadi sifat untuk Allah itu bukan makhluk. Nah, karena itu Allah Maha Tinggi, itu satu. Yang kedua, mereka bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan pemahaman ulama. Tadi itu rendah dan batil. Batil kenapa, Pak? Bertentangan dengan dalil yang nyata. Nah, sekarang ada dalil ini. Makhluk yang paling tinggi apa? Arsy, ya. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Berarti ada apa di atas arsy? Ada makhluk apa di atas arsy? Ya tidak ada, katanya paling tinggi arsy ya. Itu ada hadisnya. Ya. Nah, lah, kalau Anda beriman bahwa makhluk yang paling tinggi adalah arsy, berarti di atas arsy tidak ada makhluk, kan gitu ya? Nah, lalu Allah memberitahukan dengan firman-Nya, Allah di atas arsy. Butuh apa? Butuh arah itu. Allah kalau di atas berarti butuh arah. Lah, arah itu makhluk. Loh, kamu beriman apa enggak bahwa yang paling tinggi itu adalah arsy? Kalau kamu beriman yang paling tinggi adalah arsy, maka di atas arsy itu tidak ada makhluk. Nah, berarti lola arah. Nah, makanya jadi batil tadi ya. Arah itu adalah sifat. Kalau mensifati makhluk dia makhluk, kalau mensifati khaliq itu bukan makhluk. Nah, jadi Allah di atas arsy tidak butuh apa-apa gitu. Tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa. Kita kembali ke bab kita. Wa huwal aliyyul kabir, Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Sekarang Allah itu maha besar saja mereka itu tidak membahas dan tidak mengatakan beriman bahwa Allah itu maha besar. Bahkan mereka mendengungkan sifat wajib bagi Allah ada 20. Ya.
wujud kita bahwa mukhalafatul hawadits itu sampai 20 ya. Nah, dan apa Allah tidak maha besar? Apa besar itu bukan sifat? Ya, tidak ada di sifat wajib 20. Apa enggak wajib mensifati Allah maha besar? Nah, ini. Nah, wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kita lanjutkan ya. Tatkala Jibril menjawab pertanyaan malaikat apa yang ia dengar dari firman Allah, ketika itu fayasma'uha mustariqus sam'i, maka dengarlah pencuri pendengaran di langit. Pencuri pendengaran di langit itu adalah syaitan dari kalangan jin. Wa mustariqus sam'iha kala ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri pendengaran di langit itu seperti ini, yang sebagian di atas sebagian yang lain. Ya. Wasofahu Sufyan bikafihi faharrafaha wa battata baina asabihi. Gitu. Sufyan tatkala memberikan penjelasan sebagian di atas sebagian yang lain itu dengan tangannya begini, terus direkankan. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi mensifati jin itu yang satu di atas yang lain, terus ya, sampai akhirnya di langit. Ya. Berarti jin itu gitu, punya kemampuan yang luar biasa kalau dibandingkan dengan manusia di dalam masalah kemampuan fisik atau zahir. Kenapa? Karena bisa bertumpuk-tumpuk sampai bisa di langit. Ya. Jadi kayak orang itu kalau sedang manjat candi dia, terus ya, ini dijak dan itu, wallahu alam jin itu kayak apa, wallahu alam, karena jin itu makhluk gaib ya. Tapi intinya bahwa dia bertumpu satu dengan yang lain sampai akhirnya di langit. Untuk apa? Untuk mencuri pendengaran. Fayasma'ul kalimat, maka mendengar kalimat yang diucapkan oleh Jibril tadi itu. Ya. Fayulqiha ila man tahtahu. Begitu dengar langsung disampaikan kepada yang di bawahnya. Summa yulqihal akharu ila man tahtahu, lalu yang bawahnya menyampaikan yang di bawahnya. Hatta yulqiha, sampai yang paling bawah menyampaikannya ala lisani sahiri awil kahin, menyampaikannya ke tukang sihir atau ke dukun. Tukang sihir atau ke dukun. Akan tetapi farud bamaladro kamu syihabu qabla yulqiha, akan tetapi bisa jadi tersambar oleh bintang sebelum sempat menyampaikan. Ya. Walau bamaladroha qabla yudrikahu, dan bisa jadi dia kesambar tapi lebih dulu menyampaikan. Sudah ke bawah beritanya, terus yang di atas kesambar, di bawah saking cepatnya disampaikan ke bawahnya kesambar. Gitu. Bisa jadi banyak yang kesambar, bisa jadi yang kesambar yang bagian atas tapi berita tetap sudah turun dengan cepat. Tidak, dari bawah. Fayak di umahami atakilbah, lalu dicampur gitu, satu yang didengar dari langit itu dengan 100 kebohongan. Fayuqal, maka dikatakanlah, apabila ada orang yang datang ke sahir atau dukun, ya, apabila ada yang datang ke tukang sihir atau dukun, terus bolak-balik kok salah ya, maka dikatakan alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah telah berkata kepada kita begini dan begini pada waktu begini, pada hari begini akan terjadi begini dan begini, dan itu nyata gitu. Fayusat taku bidil kalimat allati sami'at minas allati sumi'at minas sama, akhirnya percaya karena ada satu berita yang benar yang didengar dari langit tadi. Nah, jadi itu. Jadi yang mencampur 100 kebohongan ini siapa? Bisa jadi
setan atau jin yang mencampur 100 kebohongan diberikan kepada tukang sihir atau dukun. Dan bisa jadi yang mencampur 100 kebohongan ini adalah dukun atau tukang sihir itu gitu, mencampur untuk disampaikan kepada orang-orang yang datang. Ya. Bisa jadi dua-duanya benar, ya. Nah, dan intinya baik dukun maupun orang yang datang ke dukun itu pasti akan merasakan bahwa sering salah. Tapi karena mereka sudah kadung ada keimanan kepada dukun, ada keimanan kepada, kalau dukun itu kepada jin, kalau orang-orang pada dukun, akhirnya satu yang benar itu selalu jadi patokan. Ya. Jadi yang saya betul-betul sampai seolah-olah merasakan itu karena apa? Karena saya datang di satu daerah yang sangat kasihan gitu ya, tapi umumnya orang datang ke dukun gitu. Nah jadi itu, jadi ini datang ke sana, ini datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Hampir semuanya salah dan itu butuh uang semuanya, bayar semuanya itu. Nah, ketika dinasehati itu, ini usaha apa? Nanti kalau seperti itu kan akhirnya kita jadi enak, karena ada satu yang benar. Jadi ratusan dan berkali-kali salah itu dinasehati itu masih tidak mau. Kenapa? Karena ada satu yang benar. Apa itu? Itu waktu musik SDSB forecast itu kalau nggak salah lebih dulu SDSB, terus dihapus terus diganti nama gitu. Nah itu di Riau, di daerah Trans, di Riau daerah Trans ya. Masya Allah, cari uang itu sulit di daerah itu. Kenapa? Nggak ada uang yang melimpah itu, hasil bumi tapi nggak laku. Kalau model kayak buah kayak gitu akhirnya ya busuk gitu. Nah yang nggak buah itu harganya sangat murah. Kenapa? Karena transportnya menuju ke kota itu sulit dan akhirnya uang itu sulit. Uang itu yang paling banyak didapat itu adalah dari ayam dan dari telur. Orang-orang punya ayam banyak dan telur itu yang cukup laku gitu. Adapun hasil bumi itu melimpah, nggak ada harganya, jauh itu menuju ke daerah itu ya. Nah semua ini jual setiap hari, beli terus ya nggak dapat itu hampir nggak terhitung jumlahnya dari orang-orang yang keren itu. Dan yang satu itu Masya Allah jadi kayak tuan ya, jadi kaya, jadi enak. Kenapa? Karena dapat SDSB satu itu. Nah, akhirnya karena satu inilah ada yang dapat, yang lain semuanya dinasihati semua. Wah ya usaha apa ya, 5.000, 7.000, 10.000 itu zaman dulu itu sudah banyak. Waktu saya datang ke sana tahun 93, 94 ya, antum belum lahir. Antum belum lahir. Di tahun segitu ya, dolar itu kalau nggak salah 2.000. Dolar 2.000 itu bukan perkiraan uang sekarang. Makan nasi di Jakarta itu 200 rupiah satu porsi ya. Nasi pakai sayur, pakai ikan di warteg ya, itu 200 rupiah. Nah beli SDSB tadi itu 1.000 itu untuk 3 hari makan atau 2 hari makan gitu. Nah itu nah nggak beli 1.000 ya, ada yang beli 1.000, 5.000, ada 10.000 dan uang itu sangat sulit. Nah tapi kalau sudah jadi tadi, wah itu akhirnya beli truk itu yang digunakan untuk ngangkut orang jual ayam, jual apa itu ke kota, masih sisa banyak. Akhirnya nah itu nanti kalau bisa beli truk kayak gitu terus jadi angkutan dari daerah tadi itu, bukan angkutan barang, angkutan orang. Barang itu sangat murah. Kenapa? Karena transportnya mahal.
Nah, jadi itu benar. Karena sudah kadung ada keimanan kepada dukun, atau dukun itu kadung beriman kepada setan, akhirnya sering salah. Yang dijadikan patokan itu satu, bukankah telah berkata bahwa akan terjadi begini pada waktu begini dan itu nyata? Iya ya, benar ya. Nah, akhirnya yang salah itu nggak dianggap, yang satu itu aja yang dijadikan patokan. Dan itu kenyataan seperti itu sampai sekarang. Dan ini hadis ya, ini hadis memberitahukan seperti itu kenyataan kehidupan orang yang menyekutukan Allah ini. Nah, satu lagi hadisnya, wa Nuwas bin Saman radhiyallahu anhu qala, dan dari Nuwas bin Saman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri, apabila Allah ingin mewahyukan perkaranya atau perintahnya, takallama bil wahyi, Allah berbicara dan berbicaranya adalah wahyu. Allah punya sifat bicara, bicara Allah itu namanya wahyu, gitu ya. Akhadhatis sama'u minhu rajfah, langit itu getar, gitu. Au qala ra'da, gitu. Ra'da itu goncang, syadidatan, sangat keras, khaufan minallahi azza wa jalla, karena langit itu takut kepada Allah. Loh, langit takut kepada Allah, semua makhluk takut kepada Allah. Langitnya, buminya, batu, itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, fa idza sami'a dzalika ahlus sama, maka apabila penghuni langit mendengar itu, sa'iqu wa kharru sujada, tersungkur sujud dan pingsan. Penghuni langit itu adalah malaikat, yang paling pokok adalah malaikat. Sujud dan pingsan. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Pertama kali yang mengangkat kepalanya sadar dari pingsannya adalah Jibril. Fayukallimuhullah, maka Allah berbicara kepadanya. Min wahyihi, dari wahyunya, bima arada, seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, setelah selesai, tsumma yamuru Jibril ala malaika, lalu Jibril jalan melewati para malaikat. Ya. Setelah para malaikat itu sadar, kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, setiap melewati satu langit, semua penghuninya yang tahu itu menanyakan, gitu. Madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haq, maka Jibril menjawab, yang difirmankan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Nah, karena itu kata hak tadi itu adalah sekedar mensifati seperti apa yang dia dengar. Jadi misalnya yang difirmankan itu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang difirmankan oleh Allah apa wahai Jibril? Jibril menjawab qul huwallahu ahad sampai selesai. Tapi di hadis ini itu kan banyak gitu ya. Yang difirmankan oleh Allah adalah al-haq. Kenapa? Karena qul huwallahu ahad itu juga al-haq. Gitu. Ayat yang lain, surat yang lain, firman Allah yang wahyu yang lain, semuanya adalah al-haq. Nah ini ya. Nah, lalu malaikat itu mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Ya. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah Ta'ala, maka terus Jibril itu berjalan sampai kepada siapa Allah menunjukkan firman tadi itu. Nah, misal itu Allah menunjukkan firman ini untuk disampaikan kepada penjaga gunung supaya meletuskan gunungnya, misalnya gitu ya. Ya, Jibril ditanya, jawabnya. Nah, sampai akhirnya Jibril sampai ke penjaga gunung lalu berkata kepadanya, maksudnya seperti itu. Nah, dan ini digabung dengan hadis yang tadi menunjukkan bahwa pertama kali yang
siuman adalah Jibril. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, karena yang di atas tadi itu kan tidak sempurna, ketika digabung insya Allah jadinya seperti itu. Nah, fi masail, di dalam bab ini ada beberapa kandungan masalah yang perlu untuk dipahami. Yang pertama, tafsirul ayat, tafsirnya ayat. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Pemahamannya insyaallah sudah kita pahami dari hadis Rasulullah 2 tadi itu, gitu ya. Dan ayat itu langsung saja, gitu ya. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga tatkala ketakutan diangkat dari hati mereka. Qalu madza qala rabbukum, mereka berkata apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian, qalul haqqa ya. Ya kisahnya ya adalah apabila Allah ingin memutuskan perkaranya atau ingin mewahyukan perkaranya, maka langit itu getar atau guncang, penghuni langit akhirnya sujud dan pingsan. Jibril kemudian siuman duluan, lalu Allah berfirman setelah para malaikat pingsan itu siuman atau sadar, ketakutannya hilang. Nah, Jibril sudah mendapatkan wahyu. Mereka paham bahwa Jibril yang mendapatkan wahyu dari Allah langsung, karena dia adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Lalu mereka tanya kepada Jibril. Jibril menjawab seperti apa yang Allah wahyukan. Akhirnya mereka mengikuti, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Itu dan tafsirnya ayat. Jadi pertama adalah tafsirnya ayat. Artinya yang kedua, ma fi aminal hujjah ala ibtali syirki, mengandung dalil batilnya syirik. Khususan ma ta'allaqa ala sholihin, lebih-lebih kesyirikan yang berkaitan orang-orang itu bergantung kepada orang soleh, ya. Itu nyata batil, ya. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk yang paling suci, yang paling taat kepada Allah. Tapi malaikat itu, tadi penjelasannya sudah kita sampaikan, tidak layak untuk disekutukan dengan Allah. Nah, kalau malaikat saja tidak layak, apalagi orang soleh. Berarti kesyirikan kepada orang soleh itu sangat nyata kebatilannya. Wahiyal ayatul lati kila, ayat inilah yang dikatakan innaha taqta'u uruqasyajarah, gitu. Uruqasyajarah syirki minal qalbi. Ayat ini adalah ayat yang memutus sel kesyirikan dari jiwa. Kenapa begitu? Karena makhluk yang paling tinggi itu adalah, maksudnya paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, itu adalah malaikat. Malaikat tidak layak disekutukan dengan Allah, tidak boleh didoai, tidak boleh diibadahi, tidak boleh diminta-minta. Bagaimana orang menyekutukan dengan orang yang soleh yang sudah mati? Ya. Sesungguhnya mereka itu rendah, jangankan mereka, malaikat saja tidak boleh disekutukan dengan Allah. Kenapa? Ya, malaikat itu di hadapan Allah sangat rendah, sangat lemah, gitu. Di hadapan Allah maksudnya, gitu. Di hadapan Allah itu lemah, gitu. Allah berfirman ketakutan, pingsan, tidak bisa hilang kalau tidak diangkat oleh Allah ketakutannya. Nah, jadi itu malaikat di hadapan Allah seperti itu. Nah, kalau malaikat saja seperti itu, apalagi yang derajatnya di bawah malaikat. Nah, Al-Falita yang ketiga, tafsiru qouli ta'ala madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Tafsirnya tadi sudah kita pahami ya, bahwa malaikat akhirnya bertanya apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Lalu Jibril menjawab, gitu. Seperti apa yang ia dengar, lalu diikuti oleh para malaikat. Arabi ayat keempat, sababu so'alihi mandali, apa sebab para malaikat menanyakan kepada mereka? Karena ini masalah yang sangat penting, ya. Masalah yang sangat penting, ya. Bagaimana tidak penting sedangkan Allah yang berfirman. Akhirnya kepingin mengetahui dan akhirnya bertanya kepada Jibril yang menerima wahyu, ya.
Al-khamisah anna Jibril huwa alladhi yujibuhum ba'da dzalik. Jibril lah yang menjawab kepada mereka. Nah, mereka bertanya, Jibril yang menjawab. Nah, ada faedah di sini, berarti firman Allah itu bisa dibaca atau bisa diikuti. Allah berfirman begini, kita bisa mengikuti. Qul huwallahu ahad, itu firman Allah, kita bisa membaca. Nah, karena itu di sini Jibril lah yang menjawab. Tatkala mereka bertanya, jawabannya apa? Jawaban Jibril adalah seperti apa yang ia dengar. Nah, ini dulu. Yang keenam, yang pertama kali mengangkat kepalanya dari pingsan adalah Jibril. Menunjukkan Jibril adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena yang lain belum, Jibril sendiri yang sudah mengangkat kepalanya. Yang ketujuh, ayyaqula li ahli samawati kulluhum li'annahum yas'alunahu. Yang ketujuh, Jibril berkata kepada penduduk langit karena mereka bertanya, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau ditanya harus menjawab. Ya. Yang kedelapan, annal ghasyya ya'ummu ahla samawati kulluhum. Sesungguhnya semua penghuni langit pingsan. Ya, pingsan. Nah, tidak ada pengecualian. Lah berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak. Dan selain Allah tidak berhak untuk disekutukan Allah. Karena babnya dalam bab tauhid, maka itu pengambilan dasarnya bahwa semua penghuni langit irtijabu samawati li kalamillah. Getar dan guncangnya langit karena takut kepada Allah. Orang itu semakin takut kepada Allah, semakin apabila mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu takut dan penuh harap, dan itu menunjukkan imannya bertambah. Al-Ashirah yang ke-10, anna Jibril waladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Jibril lah yang membawa wahyu Allah kepada siapa yang Allah tuju. Allah menuju Rasulullah SAW, Jibril yang membawa wahyu kepada Rasulullah. Allah memfirmankan ditujukan kepada malaikat penjaga gunung, Jibril yang membawa wahyu itu kepada malaikat yang menjaga gunung dan seterusnya. Yang ke-11, dzikru istiraqi syayatin, menyebutkan bahwa setan-setan itu mencuri pendengaran. Yang ke-12, seperti apa setan bisa sampai di langit, yaitu bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lain. Yang ke-13, pengiriman bintang untuk melempar setan. Yang ke-14, kadang bintang itu menyambar sebelum setan berhasil, kadang menyambar tapi sudah berhasil menyampaikan ke bawahnya. Yang ke-15, dukun itu kadang-kadang benar, meskipun yang diberitahukan oleh dukun itu masalah gaib, kadang-kadang benar. Kenapa? Karena ada satu yang dihasilkan mencuri dengar dari langit tadi itu. Wah, yang gaib tahu. Bisa jadi ini, Pak Yai itu 3 hari lagi meninggal, bisa jadi gitu, ya. Dan dia sehat, 3 hari bener meninggal beneran. Lo tahu dari mana yang akan datang? Sehat kayak gitu 3 hari meninggal. Bisa jadi dibisikin setan mencuri dengar dari pendengaran langit. Ya, jadi kayak gitu. Nah, intinya dukun itu kadang-kadang benar. Apa yang diambil di sini? Meskipun sekali waktu dukun itu benar, tidak boleh ketika dia benar dijadikan sebagai patokan, sebagai dasar. Syaitan itu kadang benar. Pernah kita sampaikan insya Allah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintah oleh Rasulullah menjaga kurma zakat. Ya. Lalu ada jin yang yahsu, ngeraupin, mungkin mencuri maksudnya, ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, akan aku laporkan pada Rasulullah. Betul-betul minta supaya dilepas
lalu beralasan bahwa di rumah istri, anak-anak itu kelaparan dan tidak punya apa-apa, akhirnya dilepas dan berjanji tidak kembali. Besok paginya ketemu Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Ma fa'alaka asiruka ya Abu Hurairah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu wahai Abu Hurairah? Rasulullah tahu ternyata. Diberitahu oleh Allah langsung atau tidak langsung, wallahu a'lam. Langsung ilham, nggak langsung diberitahu oleh Jibril. Jadi itu intinya bahwa kasus Abu Hurairah di malam hari, pagi hari Rasulullah menanyakan, ma fa'ala asiruka ya Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Wahai Rasulullah, mengeluh keluarga dan anak-anaknya kelaparan dan tidak punya apa-apa, dan janji tidak kembali, maka saya lepas. Gitu. Rasulullah SAW mengatakan, wasayamu, dia akan kembali. Maka saya betul-betul faham, yakin bahwa dia akan kembali. Kenapa? Karena yang ngomong Rasulullah. Itu kata Abu Hurairah. Akhirnya diintai, betul kembali. Ditangkap lagi. Nah, akhirnya minta dilepas lagi dan betul-betul bersumpah tidak kembali. Pagi hari ditanya, ma fa'ala asiruka ya Abu Hurairah? Apa yang dilakukan tawanan wahai Rasulullah? Berjanji tidak akan kembali. Wasayamu, dan akan kembali. Rasulullah berarti akhirnya diintai lagi dan yakin bahwa akan kembali lagi. Yang ketiga, kamu dari awal berjanji tidak mau kembali, ya, tidak kembali lagi. Tidak, saya bawa ke Rasulullah. Jangan, dan kamu saya beri pelajaran. Pelajaran apa? Kalau kamu baca ayat kursi pagi hari, bangsa kami tidak akan mendekatimu sampai sore. Kalau kamu baca sore, bangsa kami, jin maksudnya, tidak akan mendekatimu sampai pagi. Akhirnya dilepas. Pagi hari Rasulullah SAW bertanya, apa yang dilakukan tawanan muhajir? Ya Rasulullah, zama annahu yu'allimuni. Ia mengira bahwa ia mengajariku. Ya. Jadi kata jawaban Abu Hurairah, zama, ia menyangka annahu yu'allimuni, bahwa dia mengajariku. Apa yang diajarkan kepadamu? Apabila aku membaca kursi pagi, bangsanya tidak akan mendekati sampai sore. Apabila aku baca ayat kursi sore, bangsanya tidak akan mendekatiku sampai pagi. Gitu. Nah, apa kata Rasul? Shadaq wa huwa kadhub. Shadaq, dia benar, dia jujur kali ini ucapannya, ya. Wa huwa kadhub, dan dia itu pendusta. Apa maksudnya? Sekali ini dia berkata benar, berkata jujur. Kalau kamu membaca ayat kursi pagi, maka jin tidak akan mendatangimu sampai sore. Kalau kamu membaca sore, jin tidak akan mendatangimu sampai pagi. Itu benar. Dan sesungguhnya jin itu pendusta. Ada faedah yang diambil di sini apa? Setan kadang-kadang jujur, kadang-kadang benar, ya. Kadang, tapi sifatnya adalah pendusta dan penipu. Itu sifatnya. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang benar. Nah, jadi mungkin itu, dan faedah kelanjutannya bisa dibacain. Kalau ada yang mau tanyakan, mau berbicara. Dalam masalah sekarang kan ada kayak sedikit agak penting dari vaksin, tapi kan itu masalah terapi. Jadi kan ada terapi jadi kayak pengobatan dari alam bawah sadar atau maksimal mata sebelah kanan. Jadi bukan hipnotis, begitu orang jadi kesalahan gitu. Nah, kalau dari pandangan menurut sendiri, ini seperti apa? Berbeda? Enggak, karena saya tidak tahu terapi apa tadi? Hipnoterapi itu saya tidak ngerti kayak apa, nggak bisa menjawab. Ya, jadi hipnoterapi sendiri itu sesungguhnya kayak apa, itu saya nggak tahu. Jadi gambarannya seperti ini, Ustaz. Hipnoterapi itu jadi ini, kayak kalau hipnotis kan berarti kan
pakai sihir gitu kan, jadi orang sekitar nggak sadar. Kalau hipnoterapi itu jadi dia maksimalkan untuk sebelah kanan, kan ada begitu, dia itu bisa sugesti orang itu agar misalnya buat nuruti apa yang disampaikan sama yang kasih terapi. Biasanya sih untuk kesehatan juga, jadi kan kasih sugesti gitu. Ada ungkapan yang mirip dengan penjelasan tadi itu, yaitu hadis Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara ungkapan yang sangat mendalam itu bisa menyihir. Dan ini bisa digunakan untuk hal yang baik, dimaknai baik. Ini bisa digunakan atau dimaknai jelek. Apa maksudnya? Sesungguhnya ungkapan yang sangat mendalam atau syair yang sangat mendalam, maknanya itu lasihra, sungguh bisa menyihir. Maksudnya apa? Bisa melenakan orang. Terbawa dengan ungkapan, wah, ungkapan yang luar biasa, akhirnya katut gitu ya. Nah gitu ya. Nah, bagaimana bisa dimaknai baik? Gimana baik gitu ya? Kalau khutbah itu hendaknya yang singkat, yang penuh makna, yang gampang gitu, sehingga orang-orang itu memperhatikan semuanya, sehingga isinya masuk semuanya. Kalau itu isinya itu tarhib, mendorong orang untuk betul-betul kepingin kebaikan yang ada di sisi Allah supaya sangat terdorong. Kalau isinya tausiah atau khutbahnya itu tarhib, adalah peringatan dan ancaman supaya betul-betul takut kepada Allah. Dan betul dengan khutbah yang kayak gitu kadang-kadang timbul menangis karena mendengarkan khutbah itu karena takut pada Allah. Nah, inna minal bayani la sihra itu kalau dimaknai baik. Kalau dimaknai jelek, ya akhirnya jadi kayak orang kena hipnotis tadi itu ya. Nah, dan termasuk mana jelek itu ya. Kalau ada orang yang sudah gandrung dengan lagu ini ya, terus kayak kesikir, ya, kayak kesikir. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu seperti ini. Nah, sekarang kalau memang kayak gitu, maka digunakan untuk baik-baik, digunakan untuk jelek-jelek, itu kan terapi kan ya. Baik ya. Nah, digunakan untuk baik-baik dengan jelek. Kalau memang maknanya adalah semisal dengan hadis Rasulullah, inna minal bayani la sihra, itu sesungguhnya di antara bayan itu ungkapan yang mendalam, ungkapan yang kalau syair itu ada di zaman Nabi, bahkan setelah di zaman Nabi ada kalau tidak salah penyair namanya Khuwailid di zaman Khalifah Umar. Kalau dia mengungkapkan syairnya pada orang supaya orang itu tertawa, tidak akan bisa diam dari tertawa. Kalau dia mencela sehingga celaan ini buat orang nangis, orang yang dicela itu akan nangis bisa seminggu tak berhenti nangisnya. Kalau orang itu nangis kayak apa, dijadikan tertawa dengan syairnya bisa tertawa ya. Jadi itu saking dalamnya, saking kuatnya syairnya gitu ya. Mendengar itu bisa pikirannya dan kayak itu. Nah itu bayannya, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara ungkapan yang singkat, padat, jelas, bermakna mendalam itu bisa seperti menyihir, melenakan pikiran orang. Nah, kalau digunakan untuk baik kayak khutbah itu akhirnya jiwanya betul-betul terbawa takut kepada Allah, mendengar mata terus beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kadang bisa begitu. Kadang terdorong itu betul-betul terus kalau gitu saya lebih fokus ibadah daripada kerja. Nah, ada orang yang akhirnya dengan nasihat kayak gitu. Nah, ada lagi yang menanyakan, kalau ternyata hipnoterapi itu tidak ada yang melanggar, maka insya Allah hukumnya adalah seperti tadi itu ya, digunakan untuk baik-baik, digunakan untuk jelek. Ada lagi yang lain? Ustaz, kan saat Allah akan memfirmankan firman-Nya itu kan seluruh penghuni langit itu pingsan, Ustaz. Nah, saya tanya Ustaz, apakah penghuni bumi juga ikut pingsan, Ustaz?
Enggak, penghuni bumi. Penghuni bumi tidak ikut pingsan. Ya. Yang takut kepada Allah, yang merasakan firman Allah itu sesuatu yang betul-betul berat, itu yang betul-betul imannya sempurna, yang betul-betul faham dengan firman Allah dan imannya sempurna. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Aku akan memfirmankan kepadamu wahai Muhammad SAW firman yang betul-betul berat. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu dikaruniai oleh Allah pemahaman yang sempurna, iman yang sempurna. Ketika wahyu itu diturunkan di musim dingin yang sangat dingin itu orang Jawa rata-rata di Saudi kalau lagi musim dingin itu bibirnya pecah-pecah, kakinya pecah-pecah saking dinginnya. Dan itu nggak lama, itu beberapa hari kita itu pecah-pecah saking dinginnya. Ya. Dinginnya kira-kira berapa derajat? 3 derajat, bahkan bisa 0 derajat salju turun gitu. Di musim yang sangat dingin, ketika ayat itu turun pada Rasulullah berkeringat keras, bercucuran keringat. Nah jadi ya itu. Unta itu kalau berdiri tegak dimuati 5 ton, ya itu kayak jakan itu apa ya, standar motor ya. Nah ini kakinya itu kayak besi berdiri gitu, kalau tidak gerak 5 ton 10 ton bisa kurang. Itu kayak badan unta gitu ya. Ketika Rasulullah di atas unta itu diam, kakinya tegak itu. Ketika turun wahyu tidak kuat gitu ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kekuatan maknawi sampai berpengaruh kepada kekuatan hissi, sampai unta itu akhirnya terus menurun dan itu tidak kuat ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Tambah tertawa-tertawa. Semakin tidak beriman, semakin tidak takut kepada Allah. Semakin tidak beriman, dibacakan Quran semakin tidak ada rasanya. Nah coba ya, kita mendengar ayat tentang ancaman neraka, kita mendengar ayat tentang azab Allah yang keras. Kenapa hati itu nggak kaget? Karena lemahnya iman. Karena itu kita harus banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Kita harus mengakui iman kita itu lemah, imannya itu lemah. Banyak orang-orang yang baik itu berdoa, menangis, meneteskan air mata, dan itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah salah satu sebab masuk surga. Ya. Tapi kenapa kita tidak bisa begitu? Karena iman ini lemah. Nah, semakin lemah ilmu dan lemah iman, semakin tidak takut kepada Allah. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya lah yang paling takwa dan saya paling takut kepada Allah. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, semakin takwa semakin takut kepada Allah. Nah, jadi penghuni langit tidak ikut pingsan gitu ya. Nah, saya tanya Ustaz, apakah benar malaikat itu punya sayap? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita menyikapi ungkapan yang sekarang mungkin banyak ada kata-kata seperti ungkapan malaikat tak bersayap. Bagaimana hukumnya kita memaknai ungkapan-ungkapan seperti itu? Jadi malaikat itu bersayap. Ya. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan malaikat tidak bersayap, itu orang itu bodoh atau orang itu kafir. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi bodoh, bisa jadi orang itu karena kafirnya, bukan karena bodohnya, tapi karena kafirnya. Termasuk kita mengungkapkan itu berarti ya? Kita tidak boleh mengungkapkan kecuali nggak ngerti terus tanya. Ya, itu tidak masalah. Gitu. Nah, jadi malaikat itu bersayap. Sayapnya berapa? 2, 3, 4, dan ada yang lebih. Dan Jibril
sayapnya 600. Adapun 22, 33, 44 dan ada yang lebih itu firman Allah di dalam Al-Quran. Fatiris sama alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Surat Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, segala puji hanya untuk Allah pencipta langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, Allah lah yang menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai rasul, sebagai utusannya. Gitu. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', malaikat itu Allah jadikan punya sayap 22, 33, 44. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah ciptaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya, maksud salah satu maknanya ada malaikat yang sayapnya lebih dari 44. Dan Rasulullah SAW bersabda, Jibril sayapnya 600, berarti kan lebih dari 44. Jadi malaikat itu bersayap. Yang mengatakan malaikat itu tidak bersayap itu bisa jadi karena tidak ngerti, atau bisa jadi tidak beriman dengan ayat tadi. Ada lagi yang lain? Tanya terkait bahasa jin, apakah jin itu ada seperti kita muslim dan kafir, yang kafirnya suka mencuri informasi ke langit, dan itu soalnya terkait ke pertanyaannya ada praktek seperti ketika orang ditanya dan orang tersebut membuka Quran dan beliau mengatakan apa yang ditanya sama sebulan yang tersebut. Nah, praktek seperti itu apa dia bisa betul dengan jin muslim atau seperti apa? Jadi diulang lagi, ada yang saya pahami, ada yang beberapa kalimat yang apakah jin itu seperti kita manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, itu paham di awal gitu ya. Terus yang kedua terkait pertanyaan tersebut, karena ada praktek seperti perdukunan, tetapi ketika bulan bertanya pada seseorang itu membuka Quran, dan setelah dibuka Quran beliau menjawab pertanyaan sebulan. Nah, praktek tersebut itu apakah seseorang itu mendapat informasi dari jin muslim yang mencuri pendengaran ke langit apa bagaimana? Dan apakah semua jin itu tabiatnya sama atau bagaimana? ya. Jadi apakah jin itu seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir? Jawabannya iya. Adapun jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, itu di dalam Al-Quran, di dalam surat jin ada ya. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna, wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Faman aslama fa'ulaika taharraw rasyida wa amma al-qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun kita, di antara kita ada muslim, ada yang enggak, ada yang kafir ya. Yang muslim itu yang memilih hidayah, yang qasid itu adalah yang akan jadi bahan neraka, bahan bakar neraka. Itu bisa dibaca di surat jin. Berarti jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Lalu pertanyaan kedua, ada yang zahirnya itu praktek perdukunan. Ketika ditanya oleh yang datang bertanya, itu buka-buka Quran, lalu menjawab pertanyaan. Ya. Apakah itu karena bisikan dari jin muslim yang mencuri pendengaran dari langit? Jawabannya enggak. Bukan bisikan jin muslim yang mencuri pendengaran dari langit. Jin muslim itu baik, maka dia tidak melakukan yang dosa yang haram yang mencuri pendengaran dari langit.
yang melakukan kejelekan adalah jin yang jelek. Itu satu ya. Yang kedua, melakukan praktik perdukunan, didatangi orang terus buka-buka Quran, itu hanya kedok. Bisa jadi dia juga tidak paham Quran, bisa jadi paham Quran tapi jadi kedok supaya orang-orang percaya tetap datang ke dia. Sesungguhnya ya, perdukunan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Quran. Bahkan perdukunan itu bertentangan dengan Quran. Nah, benar, kalau benar 1, 2 sudah ada penjelasan di dalam taklim kita tadi, dukun itu kadang-kadang benar. Dukun itu kadang-kadang benar. Nah, jadi itu. Nah, oh itu ustadz, ulama atau kiai pintar baca Quran gitu. Meskipun begitu, kalau terjerumus kepada kekufuran atau kesyirikan yang membatalkan iman, maka masuk golongan orang-orang yang imannya batal. Nah, dengan sadar atau dengan pemahaman bahwa di dalam Quran tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ternyata orang yang faham dan sadar ini berkepercayaan dia tahu yang gaib, gitu ya. Si ada masalah yang gaib tanya ke dia, terus dia buka-buka Quran lagi, gitu ya. Nah, maka dia kafir. Yang bertanya ini kafir. Kembali ya, jangan mengkafirkan orang. Ini contoh ini dari awal dari kami. Orang yang faham bahwa di dalam Quran itu dijelaskan tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah. Gitu ya. Ini dalam Al-Quran. Dia paham dan dia sadar kayak begitu. Tapi dia percaya bahwa fulan itu tahu yang gaib, gitu ya. Dengan sadar, dengan ungkapan kasar, dia tahu ayat bahwa ini Al-Quran itu firman Allah, kitab suci umat Islam, gitu, menyampaikan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Dia sadar kayak gitu, tapi dia tetap berkepercayaan dia tahu yang gaib. Gitu. Fulan ini tahu yang gaib. Nah, maka dia kafir. Ulama Ahlussunnah menjelaskan itu artinya dia tidak percaya kepada Al-Quran dan sadar tahu Quran kayak gitu terus tidak percaya, itu kafir di hadapan Allah. Nah, karena itu kita harus paham bahwa perdukunan itu kekufuran. Tapi orang yang datang ke dukun kadang-kadang nggak ngerti, kan gitu ya, nggak ngerti hukum, nggak ngerti masalah ini. Nah, kalau nggak ngerti bagaimana? Kalau di agamanya Islam waktu sholat, maka kita wajib mengatakan dia Islam tapi terjerumus kepada kesyirikan atau kekufuran. Di hadapan Allah Islamnya batal apa enggak, itu urusan Allah. Di dunia tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Di akhirat Allah Maha tahu. Di akhirat Allah Maha tahu. Contoh, orang munafik ya, di dunia ini kita wajib beriman bahwa dia muslim, gitu ya. Kalau dia mati, karena kita tidak tahu munafik hakiki apa enggak, kita sholati. Kalau Rasulullah tidak boleh mensolati karena Rasulullah diberitahu oleh Allah itu munafik hakiki. Dan ada Hudzaifah diberitahu belasan, 13 atau 14 orang yang munafik hakiki ya. Nah, dan sahabat yang lain tidak diberitahu. Gak bisa kayak gitu ya. Nah, sekarang orang munafik itu orang hakikatnya kafir apa iman?
hakikatnya itu yang sesungguhnya di hadapan Allah. Yang sesungguhnya di hadapan Allah kafir atau beriman? Kafir. Kita di dunia mengimani dan menyatakan dan mensikapi dia Islam. Kenapa? Karena tidak ada penegakan hujah. Seandainya ada penegakan hujah, ditegakkan hujah, ditegakkan hujah. Apa kamu betul bahwa di hatimu nggak percaya dengan Quran? Seandainya hatinya terang-terangan, hatinya yang ngomong bukan mulutnya, iya hati saya nggak percaya Quran. Kalau itu kamu kafir kan? Intinya nggak ada penegakan. Nah, jadi karena tidak ada penegakan hujah, kita menghukumi dia Muslim. Adapun di akhirat Allah tahu siapa yang munafik hakiki, siapa yang munafik amali. Munafik hakiki, munafik intikoti, yaitu munafik besar, syirik besar, kufur besar, membatalkan Islam. Munafik besar membatalkan Islam, Allah tahu. Dan siapa yang munafiknya tidak sampai membatalkan Islam, itu Allah tahu. Di dunia semuanya yang penting Islam, waktunya sholat, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan kemunafikan, tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujah. Nah, jadi itu. Nah, karena itu maka kita harus paham bahwa perdukunan itu kekufuran dan kesyirikan, amalan itu kekufuran dan kesyirikan, tapi orang yang melakukan itu belum tentu imannya batal. Kenapa? Bisa jadi tidak ngerti. Bisa jadi tidak ngerti. Datang ke dukun bisa jadi nggak ngerti. Nah, kalau dia ngerti Quran, ngerti hadis, terus tetap mempercayai perdukunan, di hadapan Allah orang itu imannya batal. Dan kita tetap tidak boleh mengkafirkan kalau tidak ada penegakan hujah. Nah, ini mau silakan. Piknya tadi di Bismillah. Saya mau tanya, kan ini tadi temanya kan sedang membahas tentang seringkali perdukunan, selain itu hal-hal yang bersifat meramal atau prediksi seperti itu. Nah, ini yang mau Anda tanyakan, ini sering terjadi di istilahnya itu di berbagai media sosial maupun di media kabar dan sebagainya. Itu banyak tersebar atau biasanya orang-orang ahli politik itu mereka seringkali istilahnya itu memprediksi bahwa seringkali memprediksi kedepannya seperti apa keadaan suatu negara dan sebagainya. Nah, itu apakah juga termasuk dalam hal yang tidak disyariatkan atau bahkan menyelisihi dalam hal rukun kepada asma wa sifat Allah seperti itu. Meskipun hujah mereka itu terkadang kali metodologinya ini sesuai dengan apa ya, karena mereka pakar, seringkali mereka itu ini benar-benar ilmiah gitu ketika mereka, tetapi juga ada seringkali mereka salah, seringkali mereka benar. Nah, ketika kita melihat seperti itu tuh bagaimana, Sir? Terima kasih. Iya. Jadi baik di dalam bab ekonomi, baik di dalam bab politik, baik di dalam bab sosial, baik di dalam bab alam, baik di dalam bab kejadian-kejadian yang tidak normal di alam, misalnya seperti corona, berbicara tentang yang akan datang. Ya, itu kalau ada dasar ilmu akalnya, itu boleh dijadikan pendekatan
dan tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Ya. Jadi di dalam bab ekonomi, wah karena kayak begini maka diprediksi Indonesia 2 tahun ke depan ini terpuruk sehingga rupiah akan jatuh, dolar akan segini, terus orang tambah repot atau tambah misalnya gitu ya. Itu apabila ada ilmu akal, ilmu yang dipelajari ya, ada dasar makanya itu boleh, tetapi hanya dijadikan sebagai pendekatan. Nah, ya. Dijadikan sebagai pendekatan itu bagaimana sih? Agar waspada apa yang manfaat untukmu. Kalau terjadinya begini, siapkan. Apa yang madharat untukmu. Kalau terjadi begini, maka waspadalah. Itu maksudnya dijadikan pendekatan. Yang kedua, berkaitan dengan alam. Ada BMKG, ya, ilmu yang mereka pelajari sangat teliti, sangat detail gitu. Diprediksi akan terjadi kayak begini, gunung meletus, segala macam gitu ya. Itu juga sering salah, tapi itu ada ilmu yang betul-betul mereka pelajari dengan sangat teliti gitu ya. Nah, karena itu semua bab yang membicarakan tentang yang akan datang, apabila ada dasar ilmu akalnya, dasar ilmu, itu boleh, tapi hanya dijadikan sebagai pendekatan, tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan. Lah, apa manfaatnya? Manfaatnya dengan ilmu akal tadi itu memperkirakan seperti ini. Apabila terjadi apa yang manfaat, siapkan. Apabila terjadi madharat untuk Anda, kalau itu waspadalah dari awal sejak sebelum terjadi. Wah, kalau betul-betul nanti terjadi terus kita tidak punya ban pelampung, bisa jadi kita nanti termasuk orang yang tidak selamat. Nah, dipersiapkan. Mempersiapkan loh, berarti Anda mempercayai itu berbicara yang akan datang itu difirmankan oleh Allah gaib. Dia berbicara yang akan datang berarti berbicara yang gaib. Terus kamu berarti percaya. Buktinya kamu sekarang persiapan ban pelampung. Nah, berbicara yang seperti itu ada dasar ilmu akalnya. Ilmu akal, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu elektro, ilmu teknologi informasi, itu semua ilmu akal. Yang bukan ilmu akal itu Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Nah, jadi ada ilmu akalnya, maka boleh, tetapi hanya sebatas dijadikan sebagai pendekatan. Untuk apa? Untuk siap-siap apa yang kalau terjadi beneran membawa manfaat, untuk waspada agar apabila terjadi beneran tidak kena madharat. Nah, itu makna atau maksud daripada dijadikan sebagai pendekatan. Apabila orang itu berlebihan di dalam bab yang tidak jelas saya begini, itu orang yang disalahkan di dalam Islam. Apabila ikut terbawa berlebihan di dalam masalah yang tidak jelas, itu disalahkan di dalam Islam. Ngapain kamu terlalu terbawa dalam urusan yang tidak jelas? Gitu. Ambil faedahnya. Pendekatan tadi itu sudah cukup. Ya, mereka yang sudah ahli kayak gini, saya tidak ahli, tidak ikut ngomong. Oh, itu nggak ahli kok ikut ngomong, saya mendengarkan yang ahli saja. Yang ahli kamu percayai, bukan dipercayai, tapi dijadikan sebagai pendekatan. Kalau memang terjadi yang manfaat saya begini, siap. Kalau memang terjadi yang kayak gini madharat, saya sudah waspada. Nah, jadi ini corona. Wah, di Indonesia nanti bulan ini puncaknya. Selesai buktinya, ya. Selesai, ini sudah bulan September. Indonesia tidak diterima oleh sekian puluh negara untuk bepergian ke negaranya. Karena apa? Karena ada berita kayak gitu. Berita itu benar apa enggak? Allah alam. Itu kan hanya sekedar yang saya tahu gitu ya.
Nah, jadi intinya bahwa pakar maupun tidak pakar maupun apa itu hanya sebatas kata-kata. Nah, yang berbicara kalau berlebih-lebihan juga tidak boleh. Kalau tidak berlebih-lebihan digunakan untuk manfaat itu tidak apa-apa, itu ilmu dunia untuk pendekatan supaya siap-siap apa yang manfaat. Nah, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada maka kita akhiri. Tadi itu saya menjawabnya dari sisi yang berbicara dan bicaranya berdasarkan dengan ilmu, gitu ya. Adapun yang tidak punya ilmu ikut bicara itu dari awal dibatalkan oleh Islam. Ya, jadi kita tidak boleh ikut-ikut apabila kita tidak punya ilmunya. Nah ini. Nah misalnya gini, wah Indonesia ke depan ini diprediksi akan begini. Ya kita waspada, kalau terjadi kayak gitu kita yang bagus kayak apa ya? Kita, nah itu, kalau ternyata Indonesia nanti diterjang badai terus apa ya, kita pindah itu, kita tidak usah terlalu berlebihan, tapi kita berusaha untuk seperti apa yang baik kalau betul-betul prediksi mereka dengan ilmu yang mereka punya itu betul-betul terjadi. Wallahualam. Mungkin itu dan kita akhiri subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.